Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di channel YouTube saya Harvest. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi ya, atau sharing pengalaman saya selama menekuni atau menjalani aktivitas pertanian hidroponik. Jadi saya ingin berbagi pada teman-teman suatu permasalahan yang pasti akan terjadi atau sering ya, yang terjadi pada instalasi kita, yaitu pertumbuhan lumut. Bisa kita lihat. Jadi hari ini saya akan membahas penyebab bisa terjadinya pertumbuhan lumut dan bagaimana tips atau cara untuk mengatasi atau menghilangkan lumut tersebut. Jadi mohon disimak terus video ini, jangan di skip ya, sehingga informasi yang saya berikan mungkin nanti bisa jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, mari kita langsung saja membahasnya. Oke, mungkin yang ingin saya bahas pertama adalah bagaimana lumut itu bisa tumbuh atau hidup di instalasi dan biasanya di rock wall juga ya. Rock wall dan instalasi hidroponik kita. Oke, yang pertama bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat lumut ya. Kenapa dia bisa hidup? Karena ada sinar matahari yang menyinari air yang mengalir dalam instalasi hidroponik kita, atau misalnya contohnya talang ini ya, terdapat aliran air, kemudian terkena sinar matahari menyebabkan lumut itu bisa tumbuh. Ditambah kandungan yang ada di dalam air ini adalah nutrisi, terdapat banyak unsur hara, jadi dia makin subur atau makin cepat pertumbuhannya. Seperti itu ya, sinar matahari masuk di sela-sela lubang tanam yang kita buat, dia menyinari air yang mengalir, jadi lumut itu bisa tumbuh seperti itu. Terus apa bahayanya bagi tanaman kita nantinya jika terdapat pertumbuhan lumut? Yang pertama, lumut ini juga kan sebuah makhluk hidup ya, berupa tanaman. Jadi nanti ada istilahnya perebutan nutrisi yang ada dalam air. Selain tanaman kita ini menyerap nutrisi, lumut itu juga akan menyerap nutrisi yang ada dalam air. Jadi mereka akan rebutan. Bahayanya kalau lumutnya atau jumlah lumutnya terlalu banyak di dalam talang, bisa-bisa nanti lebih banyak lumut yang menyerap nutrisi tersebut daripada tumbuhan kita, sehingga tumbuhan dari tanaman yang kita tanam tidak akan maksimal pertumbuhannya. Terus yang kedua, apa bahayanya lumut ini bagi tanaman? Kalau sudah terlalu banyak lumut yang tumbuh atau hidup di instalasi kita, dia tidak hanya menyerap tapi juga akan akan menciptakan bakteri yang nantinya akan berbahaya bagi tumbuhan yang kita tanam. Contohnya di sini selada. Bakteri tersebut akan menyerang akar yang nantinya bisa membunuh atau merusak dan membunuh tumbuhan yang kita tanam. Nah, terus yang ketiga bahayanya adalah tumbuhan ini tidak hanya tumbuh dia tidak hanya tumbuh, maksudnya tidak tumbuh dalam instalasi berupa talang ini, tapi terkadang juga dia akan tumbuh pada rock wall
sebagai media tanam kita ya, contohnya seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya ini. Terkadang selain dia tumbuh di dalam rock wall, dia akan menjalar di batang-batang selada yang, contohnya selada yang saya perlihatkan ini, dia akan menjalar di batangnya yang nantinya, mohon maaf ya, aduh agak blur. Oke, yang nantinya ketika udah menjalar makin banyak, hal ini akan membunuh selada yang kita tanam ini secara perlahan. Contohnya seperti ini ya. Ini dia kering. Nah, ini nih. Makin lama kalau makin banyak, tiba-tiba selada kita akan mati secara perlahan, artinya kering gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan selada kita. Jadi teman-teman harus selalu mengecek ya satu persatu selada agar tidak terlalu ditumbuhi lumut. Terus bagaimana tipsnya agar tanaman kita atau lumut ini tidak terlalu menjalar pada instalasi hidroponik kita? Yang pertama, teman-teman sebisa mungkin jangan kasih celah sinar matahari untuk menyinari atau sinarnya terkena air dalam instalasi kita. Contohnya seperti ini ya. Saya sudah terlanjur terlalu besar diameter yang saya lubangi ini ya. Sebenarnya dia bisa lebih kecil lagi. Sebisa mungkin dengan seukuran rock wall ini ya. Sehingga nantinya sinar matahari yang menyinari instalasi hidroponik kita tidak akan terlalu masuk ya di sela-selanya. Contohnya seperti ini misalnya ya. Nah, ini dia masih ada sela kan. Nah, sebisa mungkin lebih kecil ya, sehingga nanti sinar matahari tidak begitu masuk dan terkena air, akhirnya lumut itu tidak akan terlalu tumbuh. Terus yang kedua, kalau memang sudah terlanjur tumbuh, teman-teman bisa setiap habis panen segera mencuci atau membersihkan talang tersebut ya. Bisa menggunakan sikat WC ataupun menggunakan cairan-cairan seperti asam sitrum dan cairan pembersih lainnya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana kalau lumut ini sudah tumbuh di rock wall ini, di rock wall yang sebagai media tanam yang kita tanam ya. Kalau sudah terlanjur seperti ini, teman-teman bisa menyemprotnya ya. Jadi teman-teman bisa menyemprotnya menggunakan semprotan seperti ini. Teman-teman nantinya bisa menyemprot seperti ini ya. Mohon maaf ya kalau sulit karena saya masih manual semua caranya ya. Nah, sedikit demi sedikit lumut tersebut akan menghilang ya, terdorong oleh semprotan air. Semoga teman-teman bisa melihatnya, pahami. Nanti mungkin saya akan bikin video lebih lanjut bagaimana cara menyemprotnya ya, tapi ini sebagai contoh aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman tanamannya lebih banyak, sangat banyak ya, seperti saya ini, tidak perlu menyemprotkan semuanya ya. Cukup melihat apakah lumut tersebut sudah menjalar ke batang dari tanaman. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ada contoh yang kedua ya. Yang ini kan tidak terlalu menjalar nih. Nah, lumutnya tidak terlalu tumbuh. Jadi dibiarin aja ya. Nanti dengan seiring pertumbuhan dari tanaman ini, tanaman selada, semakin dia tumbuh, otomatis penyerapan nutrisinya akan semakin besar, sehingga dia akan bisa menang melawan pertumbuhan dari
pertumbuhan dari lumut ini. Oke, mungkin itu saja ya video yang bisa saya atau informasi yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mungkin video selanjutnya saya akan memberi contoh ya gimana cara menyemprotnya biar lebih jelas nantinya ya. Cara menyemprot menggunakan semprotan seperti ini untuk tanaman kita. Oke, terima kasih. Mungkin sampai segini video yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Jadi saya mohon bantuan juga untuk teman-teman agar membantu saya agar bisa subscribe channel video ini dan juga like and share ya, sehingga video saya bisa berkembang nantinya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.